Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, good morning. Good morning everybody, how are you? Good morning my students, good morning everyone. Good morning everybody, how are you? Hi my students, how are you today? Are you fine? I hope you are always healthy and keep spirit. Halo anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberi nikmat kesempatan dan kesehatan untuk melakukan pembelajaran ini secara online. Well, everyone, before we learn, let us pray first. Baik anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, please let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Well, before I teach you, you must listen carefully and prepare your dictionary, notebook, and stationery. Happy learning! Well, students, now look at the picture. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Nah, setelah kalian perhatikan, ada yang tahu kira-kira kita akan membahas tentang apa ya materi hari ini? So, our topic for today talking about things in the bedroom. Jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang benda-benda yang ada di kamar tidur. Baik anak-anak, berikut ini Ibu akan menampilkan beberapa contoh benda-benda yang ada di bedroom atau benda-benda yang ada di kamar tidur. Silakan diperhatikan dan dengarkan baik-baik. Cupboard. Cupboard artinya lemari. Door. Door artinya pintu. Mirror. Mirror artinya cermin. Bed. Bed artinya tempat tidur atau ranjang. Window. Window artinya jendela. Lamp. Lamp artinya lampu. Fan. Fan artinya kipas angin. Picture. Picture artinya gambar. Chair. Chair artinya kursi. Curtain. Curtain artinya
horden. Bookshelf. Bookshelf artinya rak buku. Clock. Clock artinya jam. Blanket. Blanket artinya selimut. Air conditioner. Air conditioner artinya AC ya. Jadi AC itu biasa disingkat dengan AC. Bacanya AC. Kepanjangannya adalah air conditioner. Bolster. Bolster artinya bantal guling. Pillow. Pillow artinya bantal. Baik anak-anak, itulah tadi beberapa contoh benda-benda yang ada di kamar tidur. Sekarang mari kita belajar membuat kalimat bahasa Inggris yang berhubungan dengan bedroom. This artinya ini. What is this? Apa ini? It is a bla bla bla. Ini adalah titik-titik. Nah, jadi sekarang kita belajar membuat kalimat. Sekarang perhatikan gambar. Ada pertanyaan, kemudian dijawab sesuai dengan gambar. Lihat gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi di situ ada 4 gambar, ya, perhatikan. What is this? Jadi yang ditanyakan adalah gambar yang pertama ya. What is this? Apa ini? Jawabannya adalah it is a bookshelf. Ini adalah rak buku. Kemudian kita pindah ke gambar kedua. What is this? Nah, ini gambar apa? Jawabannya adalah it is a pillow. Ini adalah gambar bantal. Kemudian pertanyaan yang ketiga dan gambar yang ketiga, what is this? Apa ini? It is a blanket. Ini adalah selimut. Kemudian yang terakhir, what is this? Ini apa ini? Jawabannya adalah it is a mirror. Ini adalah cermin. Oke, Nana, selanjutnya kita masuk ke dalam kalimat tanya atau kalimat bertanya. Nih dia. Is this a titik-titik? Apakah ini? Kalau kita melihat suatu benda, kemudian kita bertanya, apakah ini? Kalau misalkan benda tersebut sesuai apa yang kita sebutkan, berarti jawabannya yes, it is. Ya, benar. Tetapi apabila benda yang kita sebutkan tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, berarti kita menjawab no, it is not. Tidak atau bukan. Ayo lihat contohnya. Nah, perhatikan. Gambar yang pertama ada clock. Gambar kedua adalah chair. Gambar ketiga adalah picture. Sekarang kita lihat pertanyaannya.
Pertanyaan pertama, is this a mirror? Apakah ini cermin? Jadi yang disebutkan tidak sesuai dengan gambar. Jadi jawabannya adalah no, it is not. It is a clock. Bukan. Ini adalah jam. Kemudian pertanyaan yang kedua, it is a table. Kita lihat gambarnya. Apakah ini adalah meja? Di situ adalah gambar kursi. Jadi jawabannya adalah no, it is not. Bukan. It is a chair. Ini adalah kursi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, is this a picture? Yang dia tanyakan, apakah ini gambar? Karena apa yang diucapkan sesuai dengan gambar, maka jawabannya adalah yes, it is. Ya, ini adalah gambar. Ya, lanjut lagi cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris masih berhubungan dengan bedroom. Sekarang perhatikan, yang tadi kita bahas kalimat tentang this. Sekarang kita bahas that. Tadi this ya, this artinya ini. Sekarang that. That itu artinya itu. That artinya itu. What is that? Apa itu? That is a bla bla bla. Itu adalah titik-titik. Perbedaan antara this dengan that. Perbedaan antara ini dan itu. Kalau this digunakan apabila si pembicara dekat dengan bendanya. Sedangkan that artinya itu digunakan apabila si pembicara jauh dari benda. Perhatikan contoh. Di sini ada 4 gambar, perhatikan. What is that? Apa itu? Jawabannya adalah that is a lamp. Itu adalah lampu. What is that? Gambar kedua ya. Apa itu? Jawabannya adalah that is a window. Itu adalah jendela. Pertanyaan ketiga, what is that? Apakah itu? Jawabannya adalah that is a fan. Itu adalah kipas angin. Pertanyaan yang keempat, what is that? Apakah itu? That is a bolster. Itu adalah bantal guling. Kemudian selanjutnya, is that. Tadi kita membahas is this. Sekarang is that a bla bla bla. Apakah itu titik-titik? Kalau gambar sesuai dengan apa yang kita ucapkan, berarti kita menjawab yes, it is. Atau ya, benar. Tetapi jika apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan gambar, berarti kita menjawab no, it is not. Tidak atau bukan. Lihat contohnya.
Is that a clock? Apakah itu jam? Karena pada gambar adalah jam, jadi jawabannya adalah yes, it is. Ya, itu adalah gambar. Itu adalah gambar jam. Kemudian pertanyaan yang kedua, is that a window? Apakah itu jendela? Jawabannya no, it is not. Bukan, that is a door. Itu adalah pintu. Baik anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang things in the bedroom. Pelajaran kita hari ini tentang benda-benda yang ada di kamar. Semoga apa yang Ibu ajarkan hari ini bisa dipahami, dan Ibu berharap agar sering latihan mengucapkan benda-benda yang ada Ibu sebutkan tadi. Ya. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.